Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Herawansyah dari kelas 1B STR Keperawatan dengan NIM. Jadi, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari sel hewan atau sel eukariotik yang merupakan organel terkecil dalam tubuh dengan membran tipis di sekitarnya dan berisi larutan koloid yang mengandung senyawa kimia. Salah satu keunggulannya adalah kemampuannya untuk melakukan duplikasi diri melalui proses pembelahan. Yang pertama-tama, saya akan menunjukkan hasil gambar saya menggambar pembelahan sel. Baik, jadi di sini saya sudah menggambarkan pembagian selnya. Yang pertama ada nukleus. Di sini saya akan menjelaskan fungsinya. Seperti yang sudah saya tunjukkan di gambar saya tadi. Nukleus yang berbentuk setengah dari lingkaran. Fungsi dari nukleus atau inti sel mempunyai fungsi mengontrol aktivitas sel dan menyimpan materi genetik atau biasa disebut dengan DNA. Ini juga terlibat dalam proses replikasi dan transkripsi DNA yang penting untuk pembagian sel. Selanjutnya di sini ada bagian dari ribosom. Nah, jadi ribosom berfungsi bertanggung jawab untuk sintesis protein dengan menerjemahkan mRNA menjadi rantai polipeptida. Di bawah dari bagian ribosom ada yang bernama Golgi apparatus. Nah, kalau pada Golgi apparatus berfungsi berperan dalam modifikasi, penyortiran, dan pengemasan protein serta lipid untuk sekresi atau penggunaan di dalam sel. Selanjutnya di sini ada plasma membran. Pada plasma membran yang mempunyai fungsi membentuk batas sel, mengontrol masuk dan keluarnya zat, serta memungkinkan komunikasi antar sel melalui reseptor pada permukaannya. Pada bagian bawah terdapat bagian bernama mitokondrium yang berbentuknya seperti ini. Nah, pada bagian mitokondrion atau bisa disebut mitokondria yang dikenal sebagai pembangkit tenaga sel, mitokondria menghasilkan ATP bisa disebut dengan adenosin trifosfat yang merupakan sumber energi utama untuk sel melalui respirasi seluler. Dan di atas sini ada bagian yang bernama smooth endoplasmic reticulum. Pada bagian smooth endoplasmic reticulum tidak memiliki ribosom. Smooth IR ini berperan dalam sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi racun. Ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan ion kalsium. Selanjutnya di sini ada rog endoplasmic reticulum. Dan pada rog endoplasmic reticulum ini dihiasi dengan ribosom pada permukaannya. Rog IR ini bertanggung jawab untuk sintesis dan pengolahan protein yang akan diekspor dari sel atau dikirim ke membran sel. Selanjutnya di sini ada 3 bagian dari not inmost plant cell. Yang pertama ada flagellum, struktur seperti cambuk. Pada flagellum memungkinkan pergerakan sel dalam cairan, biasanya ditemukan pada sel-sel tertentu seperti spermatozoa. Di bagian kedua dari not inmost plant cell ada lisosom. Pada bagian lisosom mengandung enzim pencernaan yang memecah bahan-bahan yang tidak diinginkan seperti organel yang rusak atau partikel asing yang telah ditelan oleh sel. Selanjutnya, yang ketiga dari not inmost plant cell ada centrioles. Pada bagian centriole memberikan bentuk dan dukungan struktural pada sel, memfasilitasi pergerakan sel dan membantu dalam transportasi material di dalam sel. Nah, di sini ada peroksisom yang berbentuk seperti bola. Pada bagian peroksisom ini mengandung enzim yang terlibat dalam oksidasi asam lemak dan detoksifikasi hidrogen peroksida, sebuah produk sampingan beracun dari metabolisme sel. Dan yang terakhir di sini ada sitoskeleton terbagi menjadi 3 bagian, yaitu mikrotubul, intermediate filamen, dan mikrofilamen. Pada komponen-komponen ini adalah bagian sitoskeleton yang membantu dalam mempertahankan bentuk sel dan organel dan memainkan peran penting dalam pembelahan sel ini. Cukup sekian pembahasan dan fungsi dari pembagian sel dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.